Nih misalnya Mas Gibran nih. Kecurangan pemilu buat Gibran, ya buktikan saja. Ya bapak lo itu menguasa. Tapi Anda jelaskan dong pasalnya. Anda jelaskan, saya kerasukan Habibur Rahman. Bahwa ada yang Anda punya jangan nunjuk-nunjuk gitu dong. Anda nggak suka nih katanya. Ini mulai emosi nih saya ini. Kalau tadi pertanyaan saya berat itu. Sama apa-apa Anda jangan bisa-bisain. Anda kasih kepala Anda. tampaknya begini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, cerita cawe-cawe, kecurangan, dan pemilu yang tidak fair sekarang menggempur di seantero labirin kita. Dan tiba-tiba saja ada fakta integritas yang muncul yang menyatakan bahwa ada Kabinda Papua Barat yang meminta supaya ada pernyataan dari pejabat Bupati Sorong. Walaupun ini harus diklarifikasi, tapi ini menarik fakta ini. Coba kita lihat di sini. Ini ada Jan Pitet Moso, S Sosial. Itu menarik. Tutup dulu yang ini, kita akan bahas. Belum lama ini Pak Mahfud mengatakan kecurangan itu sudah merebak di mana-mana. Dan itu juga dikonfirmasi, dikuatkan sebelumnya oleh Ibu Megawati, Mbak Mega yang mengatakan kecurangan itu luar biasa dahsyatnya. Akan terjadi lagi. Ya, akan terjadi Berarti lagi. dulu pernah terjadi itu. Oke. Mbak Mega dulu pernah mengalami, saya nggak tahu apakah dia pihak yang melakukan kecurangan atau pihak yang dicurangi. Zaman Orba itu, ya. zaman Orba. Zaman Orba. Dia bercerita zaman Orba ada kecurangan-kecurangan. Begitu. Zaman 2019 nggak ada. Ini setelah reformasi akan ada kecurangan karena ada nepotisme. Kok kayaknya lu agak berpihak gitu ya? Bukan berpihak. Iya, oke. Gue Jadi menyampaikan apa yang menurut gue keberpihakan. Jadi ceritanya begini, Mbak Mega mengatakan ada kecurangan, ada potensi kecurangan, dan 2019 terjadi kecurangan. Pak Mahfud mengatakan di 5 kota ada kecurangan, ya, di 5 provinsi. Ada Surabaya, ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, sama satu lagi di mana itu? Ada 5 pokoknya. Nah sekarang tiba-tiba ketika mau ngomong curang-curang itu kita dapat tuh surat itu. Coba Kabinda yang tadi dibalikin. Di Sorong. Di Papua Barat ini. Ya mungkin itu satu lagi yang belum lo sebut Papua Barat. Ini Papua Barat tapi khususnya Kabupaten Sorong karena Bupati Kabupaten Sorong. Ini BIN ya? Ya, Kabinda, dan di situ BIN itu yang kita sebut-sebut tukang bakso pakai itu bukan sih? Iya. Tapi kalimatnya di poin 4 tuh, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2014 minimal 60% per 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Padahal tadi Pak Mahfud mengatakan ada pihak lain, tapi kemudian ini informasi kayak begini. Nah, ini belum tentu benar. Ya. Tapi ini kan perlu kita konfirmasi dan kita diskusikan. Kalau belum tentu benar ngapain kita omongin? Iya kan perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi. Bukan bos, ini masalahnya kalau belum benar udah kita omongin, diikutin tukang bakso iya kita pulang. Belum tentu benar nih berita. Gimana sih? Jadi ada bunyi teng-teng. ini sebuah topik yang beresiko saudara. Hansat sedang ada di sini. Ini makanya kita taruh di ruang terang, bos. Ini kan Karena ruang itu gelap. nggak ada tanggalnya itu satu. Nah, satu. Ada dong Agustus bulannya sama 2023. Iya, tapi kan nggak ada tanggalnya. Iya, masalahnya ini menurut gue surat ini masih netral. Karena dari kecil kita diajari sorong ke kiri, sorong ke kanan. Ini Lalalanya. Aduh, jadi memang ini kalau menurut gue kalau ini benar, ini nggak boleh. Jadi timnya Ganjar Mahfud harus segera. Enak-enak aja dia mengubah topik. Dikerjain kita. Cocok jadi jubir. Cocok memang. Cuman memang takdirnya aja belum. Cocok jadi terlalu kritis salah sendiri ya. Fair. Ini kan kecurangan ini mengkonfirmasi pernyataan berbagai pihak ini. Iya, yang perlu kita sadari gini Mas, sedang ada pertarungan membangun kecurangan. Entah siapa kubunya ya. Jadi kubu ini menuduh ini melakukan kecurangan, ini juga menuduh kecurangan. Oh itu ada lagi. Padahal, ya ini yang pasang baliho ya. Yang pakai truk BUMN ya? Iya. Pertamina. Oh langsung disebut ya. Salah saya, baru saya sadar. Kenapa dia pancing gitu ya? Terpancing lah gitu, aduh. Jadi sebagaimana disampaikan Mas Hensa tadi, truk BUMN
Lebih tepat kok diesel ya jenisnya. Dan kita belum tahu ini BUMN yang mana. Itu. Mohon diselidiki. Tapi ini sudah ada pengerahan-pengerahan yang vulgar terhadap berbagai upaya kecurangan. Misalnya saya tidak yakin ya partai-partai tertentu menyebutkan telah terjadi perintah kepada seluruh Kapolres di kabupaten dan kota untuk kemudian memasang baliho tertentu. Oke. Ini perintah katanya. Jadi secara terbuka disampaikan bahwa aparat penegak hukum, aparat keamanan terutama terlibat langsung dalam mendukung calon tertentu dan itu sifatnya perintah. Nah, konsep perintah di dalam satuan-satuan seperti ini kan sebagian besar wajib mereka laksanakan kan karena sifatnya perintah. Nah, saya agak khawatir memang dengan upaya itu sementara publik menyaksikan secara telanjang, vulgar ya, kedua belah pihak, ketiga belah pihak, satu pihak berupaya sedemikian rupa untuk kemudian melakukan kecurangan secara terbuka. Nah, sementara kita kehilangan penyelenggara yang seakan-akan tidak tahu menahu. Padahal kan sudah ada sentra Gakumdu nih, yang harusnya bertindak, memastikan kebenaran informasi-informasi yang ada untuk memastikan temuan-temuan atau pendapat publik soal kecurangan ini. Makanya soal poin Mas Hensa tadi, ada surat-surat tertentu yang sorong ke kiri, sorong ke kanan, gitu. Apakah benar atau tidak kan harus di. Masa lo Lanyala lo ikut-ikutin nggak benar. Nggak ada urusan. Kalau bisa ke Lanyala gitu. Makanya kan. Kok Mas semakin senior dia semakin kegaringan begitu ya. Padahal kan bertemannya dengan milenial kita ya, harusnya agak. Gimana Hen, lu lihat itu? Enggak, gue agak terdistrak tadi dengan Lanyala tiba-tiba. Lala dia. Kan gue rong dong. Saya kan disorong-sorong kan. Lala. Dia perpanjang gitu. Enggak, yang menarik kan gini. Yang saling berbantah-bantahan tuh orang yang punya afiliasi dengan kekuasaan. Iya. Itu yang menarik tuh. Yang satu mengatakan begini, dulu ada kecurangan. Yang satu bilang, ini nggak orang cuma cawe-cawe, nggak ada gini. Itu apakah perintah itu dari Kapolres kepada ada yang merintahkan Kapolda atau Kapolri, dan itu sudah dibantah loh sama pihak Kapolri. Itu nggak benar tuh di video humasnya. Satu ya menurut gua, yang curang itu biasanya pihak yang lemah. Ingat kan waktu Diego Armando Maradona pakai tangan Tuhan, itu kan yang kuat kan back Inggrisnya tuh. Maradona sebagai yang lemah, dia nggak nyampe kan, dia pakai tangan. Jadi kecurangan itu selalu dilakukan oleh orang yang lemah. Kalau ada orang kuat tapi takut dengan kecurangan, ya. Ini menurut gua dia punya dua catatan. Yang pertama dia nggak tahu kalau dia kuat. Yang kedua dia nggak tahu cara menggunakan kekuatannya. Jadi kalau kemudian berafiliasi dengan penguasa, mereka masih main curang, itu menurut gue dia nggak tahu tuh kalau mereka kuat. Kalau jangan-jangan memang mereka orang-orang lemah. Mungkin orang-orang lemah. Yang kalau kata komika orang-orang lemah itu ditandai dengan lewat polisi tidur dia ngerem. Itu orang-orang lemah tuh. Kalau orang-orang hajar aja. Dia hajar ya. Dia tuh mesti pakai caranya Anies Baswedan. Anies Baswedan balik lagi jadi jubir. Bukan, saya cerita. Coba lihat. Dia mengundang orang-orang dari seluruh dunia menikmati karyanya di JIS. Ntar gue masalah lagi. Tunggu. Maksudnya apa? Coba dilanjutin dulu. Enggak kan, itu kan JIS kan dia yang bangun. Iya, sekarang dipakai buat Piala Dunia U17. Kecuali rumputnya. Dia yang bangun, kecuali rumputnya kan. Rumputnya udah dirubah makin rusak. Blow on dong bikin. Enggak, maksud gue kalau lo benerin ya jadi benar. Kalau lo benerin jadi rusak. Pikir. Tiba-tiba tapi balik lagi nih kita ngomongin kecurangan ini. Ini kan ini kalau kecurangan kita harus nih ya, misalnya Mas Gibran nih. Kecurangan pemilu 2024 Gibran, ya buktikan saja. Ya bapak lo itu penguasa masalahnya. Maksud lo Gibran kalau ada kecurangan ya buktikan saja. Terus bapak lo penguasa. Terus apa hubungannya dengan kecurangan? Ya gimana caranya kita ngebuktiin bapak penguasa? Bagiku Gibran menyederhanakan masalah ya.
dengan gimmick-gimmick yang tak elok. Misalnya, ya buktikan saja. Ya nantikan saja. Ya biarkan saja. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Kan bukan begitu cara merespon secara politik yang beretika. Harusnya dia, mari kita akan buktikan, saya siap untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, sentra Gakumdu. Itu kalau lu jadi advisor-nya Gibran akan ngomong kayak gitu. Dibayar berapa? Enggak, dia kan lagi ngasih tahu nih begini caranya gitu. Ya maksudku gini. Ternyata ada orang ada balik ke dia itu Anda ternyata orang bayaran. Nah, jadi yang menarik, saya mengingatkan sebuah suku yang ada di Sumatera. Kalau melihat Anda di Sumatera mana? Jadi Barat, utara, timur. Terus. Jadi secara hukum ya menurutku hal yang seperti itu mau menyederhanakan masalah. Jadi seolah-olah kita tunggulah, kita nantikanlah, kita buktikanlah dan segala macam. Sementara Hensat sudah mengatakan poin paling penting, kalau kekuasaan ada di mereka, bagaimana publik mau membuktikan? Oh, buktikanlah paman saya terlibat atau tidak. Saya ini sudah calon, begitu ya. Ya, buktikanlah nanti di pemilu saya terpilih atau tidak dipilih. Padahal prosesnya sudah curang. Mekanismenya sudah tidak benar. Aparatnya sudah terlibat. Penyelenggaranya sudah tidak benar. Apa yang mau kita nikmati? Kita itu dipaksa nonton sesuatu yang curang terjadi. Tapi Anda jelaskan dong pasalnya. Anda jelaskan. Saya kerasukan Habibur Rahman. Anda salah menyebutkan. Kerusakan Habib. Kerasukan. Di Undang-Undang Pemilu itu berbagai kecurangan itu sudah ada pidana, administrasi, etik dan segala macamnya. Hanya sejauh pengamatan saya, beberapa kasus yang terbukti di dalam undang-undang pemilu itu tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum. Nah, ini problematikanya. Saya nangkep pernyataannya Ketua KPU tuh hampir sama loh dengan pernyataannya Gibran. Dia mengatakan, ya kalau memang ada ini kan ada Bawaslu. Silahkan dilaporkan ke Bawaslu. Jadi tonnya tuh sama gitu. Tonnya disuruh kita menikmati dan melakukan proses. Ada yang menarik juga, kemarin logika Ketua KPU misalnya. Ketika disebutkan ada potensi kecurangan yang dilakukan Presiden dalam meloloskan Gibran. Misalnya ada dari Tempo ya, keterlibatan keluarga istana, keterlibatan orang dekat istana, paman Gibran dan segala macam. Bahkan ada ongkos jasa bagi hakim yang meloloskan. Jasa bos? Di bawah 10 miliar. Sedikit juga ya untuk... Mendekati 10 miliar, di bawah 10 miliar. Di bawah. Gue sih kalau untuk penguasa, untuk kecil. Kekuasaan. 10 miliar kecil. Ya. Iya. Apalagi untuk kontestasi yang harga. Anda orang mana? Sumatera 10 miliar. Enggak, ini Mas BW itu kalau bangun studio minimal dia 8 lantai, walaupun yang dipakai cuma 1/4 lantai. Ini masalah kewibawaan aja. Jadi kesannya itu wah gitu. Depok, Jakarta padahal Utara, Priok, lo punya berapa? Gua ada 8 lantai studio, itu dipakai semua enggak? Jadi yang dibenerin itu cuma 1/4 lantai aja. Selain itu cuma untuk pajangan aja. Balik lagi ke kecurangan. Terus jadi gimana? Itu kan bukan kecurangan, bos. Ya ada hal yang kemudian kita disuruh menikmati ya. Buktikan saja di pemilu. Padahal ini kalimatnya sudah Gibran bermasalah. Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan-kecurangan dan dilaporkan saja. Gak gitu ngomongnya. Ya dibuktikan saja. Kalau ada kecurangan-kecurangan. Gaya Solo. Tapi dan dilaporkan saja. Tapi lu kurang mengesalkan kayak. Gue mesti belajar. Tingkatkan dulu dong. Bokap gue guru Ben, kalau bokap gue presiden bisa ngeselin gue. Asik. Ada lagi nggak kecurangan-kecurangan yang udah tertongkak? Kan lu kan bikin itu tuh apa namanya? Peta kecurangan. Ya peta kecurangan tuh. Ya sekarang kita mudah-mudahan ya di akhir November kita akan mulai secara bertahap memperlihatkan peta kecurangan yang terjadi di Indonesia soal pilihan-pilihan baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pemilu. Mudah-mudahan segera, Mas. Nanti kita mintalah Mas BW dan Mas Hensat ini dalam kasus yang ini, mengomentari. Sebenarnya kasus yang ini yang menarik adalah dia ini penjabat loh.
Dan kita ada 272 penjabat se-Indonesia. 271 penjabat se-Indonesia. Ini menarik nih. Ini berarti saya mengerti. Kenapa Pak Jokowi mengumpulkan PJ-PJ? Asik. Ya. Waktu setelah dekat makan siang itu juga ya? Kan kalau Bambang Wijayanto saja dapat ini kan bocorannya, masa presiden tidak dapat? Kan dia menggunakan intelijen. Kan mau dia sudah mengetahui bahwa dia akan dapat informasi dari intelijen. Jadi dia udah tahu, oh begitu, kumpulin, awas ya kalau miring-miring saya ganti. Maksudnya, lo mau milih yang ini lain, juga presiden sudah tahu ya, gua aja dapat apalagi presiden ya. Pastinya kan dia khawatir, ini arahannya kok ke Ganjar ini, harusnya kan arahannya ke anak saya gitu kan ya, mungkin nih. Jadi langsung dikumpulkan, awas ya kalau miring-miring ya, saya ganti loh. Ini gua rasa itu kalau di connecting the dots ya. Oke, connecting the dots. Ini saya punya pertanyaan nih. Padahal pas pertemuan dengan presiden itu, PJ itu pada jalannya miring semua. Miring semua. Itu tidak tuh, nggak jelas tuh. Sebelum pertanyaan tuh begini, terus ada reaksi tuh dari anak muda nih. Aku muak. Cukup sudah. Kami muak. Cukup sudah. Bukan kami, kita dong mestinya kan. Enggak, kami dong. Kami. Kalau saya enggak. Kalau kita ngajak yang sana juga, yang muak ke kami. Itu luar biasa. Kami itu muak. Oke. Tagarnya di mana-mana. Yes. Saya tuh ingin bertanya sebetulnya. Nah ini mungkin bisa jadi closing, bisa dijawab di dia yang mutusin. Bisa dijawab di channel yang ada episode selanjutnya. Tapi Mas BW perlu banyak undang para ahli. Pertanyaan saya, dengan kecurangan-kecurangan yang muncul, dengan produk-produk, katanya Tempo ada produk gagal reformasi lah, kemudian ada anak haram demokrasi lah, kecurangan-kecurangan kemana aja, itu pemilunya jadi atau tidak? Fer. Aduh, lu kan ahli. Berat sekali pertanyaan. Memang ada, kita dengar ya, bahwa ada yang Anda punya jangan nunjuk-nunjuk gitu dong. Anda nggak suka nih katanya. Ini mulai emosi nih saya ini. Kalau tadi pertanyaan saya berat itu. Ini jadi nggak nih? Kalau nggak nunjuk lo begini dong. Nunjuk. Ini lagi nih. Salah nulis tuh. Tampaknya Henry-nya kurang deh tuh. Tampaknya serius banget. Ini udah ngejat, tapi nggak apa-apa. Ini yang tadi gue bilang. Iya, orang-orang itu boleh masuk tim sukses, tapi nggak pernah jadi judul. Gue jadi judul. Serius itu. Menurut lo pemilunya jadi nggak? Karena kondisinya begini nih. Karena ada skema yang kita dengar bahwa selain soal penundaan pemilu, ya perpanjangan masa jabatan 3 periode, ada upaya untuk kemudian menunda proses penyelenggaraan pemilu sehingga 3 skema yang kita ceritakan tadi, perpanjangan masa jabatan 3 periode masih bisa dilakukan di waktu-waktu terakhir keributan ini. Jadi kayaknya memang ada juga orang punya kepentingan ingin membangun keributan sehingga dia punya narasi untuk kemudian menunda pemilu. Harus diingat, tunggu dulu. Iya, sabar. Lu jangan nunjuk lu, nanti lu kasih aja kepala. Apa-apa, Anda jangan bisa-bisain. Anda kasih kepala aja. Tampaknya begini loh tadi. Anda diam aja. Tunggu dulu. Anda tidak moderator. Ini narasumber. Jangan jadi provokator. Kalau narasumber lagi bicara, diam aja. Mulai suka emosi. Saya lupa ya. Satu hal yang menarik, Mas. Sekarang sedang ada pengujian di Mahkamah Konstitusi, MK lagi nih. Betul. Soal pasal 12 tahun 2011, nomor 12 tahun 2011, pasal 7-nya, berupaya MPR itu diperbolehkan mengeluarkan TAP MPR soal kedaruratan pemilu untuk menunda pemilu. Jadi once ada narasi, tiba-tiba ternyata MPR berwenang untuk mengeluarkan TAP penundaan pemilu, melanjutkan jabatan. Jadi bisa juga dia yang mensabotase, terus dia yang mengambil alih ini kan, bisa kayak gitu kan? Bisa juga. Minta maaf. Panjang urusannya. Jadi yang menuduh adalah Mas Hensat dan Mas BW, saya tidak ikut. Bro, udah gue lagi, men. Asik. Cuman urusannya semuanya kok jadi muak sama lu. Tapi lebih keren yang foto tadi, jujur saja. Ini agak pendiam. Ya. Tapi belum makan, kalau misalnya chaos kan kemudian harusnya Pak Ma'ruf yang naik jadi presiden kan untuk mempersiapkan pemilu. Misalnya ada pemakzulan yang waktu itu pernah dibahas oleh Uda Ferry. Kalau pemakzulan, makzul nih, presiden turun. Memang
penundaan pemilu, tapi mungkin 1 tahun aja dipilih Pak Ma'ruf untuk mempersiapkan pemilu, mungkin gitu. Kalau beda konteksnya, Mak Zul, itu kalau yang disalahkan presiden, wakil presiden yang maju, dia akan menentukan wakilnya kemudian dalam rapat di MPR, memilih 2 orang. Beda kalau berhalangan tetap kedua-duanya. Nah, problematikanya ini pemilu yang dihentikan, bukan jabatan mereka. Dan kemungkinan mereka akan merasa demi keadaan darurat kami diperpanjang. Dan dia bisa melakukan itu. Karena kan anaknya ikutan. Artinya kan dia mengorbankan anaknya dong. Dia nggak bisa gitu dong. Gue sebagai anak aja lah. Iya. Kok lo korbanin gue? Korbanin gue gitu. Gue udah repot-repot. Paman gue udah dipecat. Kalau orang Betawi bilang tuh apa? Kalau orang bilang mak dikipe. Iya juga ya. Jadi skenario itu masih ada ya? Masih ada dan sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Bisa dilihat sebenarnya di coba putusannya nomor register perkaranya apa tuh? Aku lupa nomor register. Itu siapa yang ngajuin? Saya mau, ya itu dia. Saya mau bertanya yang lebih dasar. Itu anak Pak Yamin lagi nggak? Enggak, lawyernya Pak Yusril kalau saya tidak salah. Pak Yusril. Menarik tuh, lawyernya dari kubu Prabowo. Iya. Jadi maunya apa tuh kubu sih? Nah, waktu itu kan belum pecah perkara ini masuk. Mungkin mau dicabut kali sebenarnya. Mudah-mudahan sudah dicabut sehingga tidak ada potensi ruang itu. Tetapi narasi keributan itu sedang dibangun terus ya. Tapi kalau pemakzulan kira-kira akan baik buat Indonesia atau chaos dan kemudian atau memang harus restart Indonesia ini setelah ada produk-produk yang menurut banyak ahli tata negara ada kecurangan-kecurangan di Cawapres 2020. Kalau seburuk ini kecurangan menurutku memang harus ada perbaikan utuh ya. Baik di partai politik kita, di komitmen demokrasi kita, komitmen konstitusional kita. Ini orang paling terdepan dalam garda penegakan konstitusional yang melanggar. Peran presiden besar, keluarga presiden besar, dan di hal-hal tertentu kita tahu presiden itu sangat powerful. Nah, Bapak mungkin juga pernah membaca ada buku namanya Newstat yang mengatakan presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Tanpa kepatuhan konstitusi, dia sudah merasa dirinya bak raja. Ada 5 kewenangan yang sangat menyeluruh ya. Dia bisa mengendalikan baik itu pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua ada di dia. Nah, kalau kemudian dia tidak dibatasi konstitusi dengan tidak patuh kepada konstitusi, udah jadi raja dia. Dan menurut lo sekarang ini? Dia mau sudah menjadi keraja-rajaan ya dengan mengabaikan konstitusi. Jadi Mas BW ini saya saran ya untuk Mas BW yang memang tokoh publik ya. Segera saja meminta Ginanjar Kartasasmita untuk mundur. Karena waktu itu 98 kan kejadiannya gara-gara Ginanjar. Iya. Jadi waktu itu menteri apa lagi tuh? Nanti sekarang dia suruh mundur. Dia SDM ya bukan ya? Pada saat itu. Kalau nggak salah, apalah dia tuh perindustrian apa-apa. Siapa the next Ginanjar Kartasasmita? Pokoknya dia mundur terus teman-temannya ikutan tuh. Nah ini kita tunggu saja siapa yang. Who's the next Ginanjar? Ya kalau menurut gue itu yang akan powerful banget ya buat kabinet itu kalau yang mundur tuh Basuki Hadi Purnomo, Hadi Mulyanto ya. Iya, pokoknya Basuki lah. Ya menteri-menteri PDIP nggak ada yang mundur. Oh itu lain cerita. Ini mau dibahas sekarang apa episode Tunggu. Apa hubungannya? Kan Basuki juga orang PDI. Soalnya kepuasan publik tinggi itu Pak Jokowi itu karena bansos dan infrastruktur. Jadi kalau Pak Basuki sampai mundur itu sesuatu banget. Pak, ayo Pak, bisa Pak. Jadi lo mau mengusulkan Pak Basuki mundur? Kalau Pak Basuki mundur, kemudian Sri Mulyani mundur, dan menteri-menteri mana tinggal menyisakan Budi Aristiadi aja jadi Menkominfo, pusing juga dia. Iya. Risma juga dong, Risma mundur, tapi kan Risma PDI. Jadi PDI. Maksud saya kan ada 34 menteri, masa sih nggak ada yang punya hati nurani kan untuk menyelamatkan bangsa kan? Cara yang paling mudah menyelamatkan bangsa ini kan mundur. Ya, mereka udah ngomong tuh soal hati nurani kan? Jubir rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk merestart Indonesia lagi. Karena tiba-tiba ada wacana kereta cepat
ke Jakarta Surabaya, padahal yang Jakarta Bandung juga belum selesai, belum beres. Ada upaya pemidanan Haris yang gila-gilaan bagi demokrasi. Itu jelas-jelas gila-gilaan. Masa ngomong aja di penjara dipidana 4 tahun kan gila. 4 tahun itu nggak boleh banget. Iya. Sakit. Kurang ajar. Kita harus bikin aksi tuh. Tiba adiknya dia langsung kurang ajar. Ngajar banget itu. Tiba... Siapa yang bikin? Ya lu ngomong aja. Siapa yang bikin tuh? Kurang ajar banget. Nah, ini lagi nih. Tokoh bangsa kumpul di rumah Gus Mus. Ini mohon maaf ya. Sampaikan keprihatinan demokrasi. Ini menurut gua dagelan nih. Hah? Oh, jangan gitu loh. Ini para pemuja Jokowi kalau bilang dagelan. Iya, makanya mereka dagelan. Oh, sebagiannya pemuja Jokowi ya? Nomor 1. Lu jauh-jauh ke Rembang. Terus press conference, ketemu Gus Musnya kagak ada. Gus Mus aja nggak percaya, nggak mau. Gus Mus aja nggak mau keluar. Terus dia ngomong sendiri satu-satu. Tapi ada anaknya Gus Mus di sebelah kiri. Ya kan anak, kan Gus Mus yang diceritain. Semua orang ini memulai dengan tadi saya ketemu Gus Mus. Ini dengan segala hormat ya, bukan saya nyalain ini sebuah hal yang. Tapi menurut gue ini lucu aja gitu. Ini gue nge-tweet kok. Ini akan powerful. Kalau orang-orang ini nggak ada, yang bicara hanya Gus Mus. Itu jauh lebih powerful. Gitu. Kalau orang ini kan dia bercerita, dia tuh kayak cerita kayak kita pengen tahu aja pertemuan dia sama Gus Mus tuh mau ngapain. Kan semuanya cerita. Abis itu saya ke dalam, saya ketemu Gus Mus bilang begini, saya prihatin, saya kecewa, saya marah. So you don't have sorry. Saya ini bukan Jaksel, ini Jakarta Pusat. Oh ya maaf. 2 nih yang bisa menggerakkan ini. Either lo punya logistik. Keluar lagi bahasa Inggris Jaksel. Logistik. Atau lo punya massa. Both of them tidak dimiliki oleh dem. Tapi ini kan orang-orang senior harus dihormati juga ya. Gue hormati, tapi what next? Iya. So what gitu kan mestinya. Gue sih lebih menghargai anak-anak muda itu yang teriak-teriak belakangnya ada balihonya Kaisang, kami muak gitu. Bikin hashtag mana-mana. Demokrasi tidak bisa ditolong dengan tangisan, tapi dengan kepalan tangan. Apa kepalan tangan? Kepalan tangan. Kepalan tangan. Iya. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda. Dudi. Lanjutin Hen. Ini kalau sudah nyanyi, Mas kita ini bergelora. Jadi kecurangan akan makin masif. Darah juang kami, untukmu kami mengabdi. Iya, jadi kecurangan makin melebar nih. Iya, pastilah. Nuansanya sudah terasa, sudah dibicarakan. Mana ada presiden pernah secara terbuka bilang, saya akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Yang faktanya, saya akan cawe demi kepentingan anak saya di masa depan. Terbuka begini ada presiden cawe-cawe, menurut saya itu pelanggaran konstitusional. Betul. Apa yang mesti kita lakukan? Lah, Hen, lu jangan provokasi aja. Jalan konstitusional apa? Orang ke Rembang lo protes. Satu, asik. Partai politik dibenahi. Harus menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat. Artinya, dia ajak rakyat. Karena kekuatan bangsa ini, negara ini ada di rakyat. Konstituennya kalau pidato Bu Mego kemarin, saya serahkan mandat rakyat untuk membenahi demokrasi, keren juga ya. Itu dia. Kayaknya karena dia belum dengar provokasinya Mas Hensat. Ya nanti saya pidato kenegaraan. Pidato kebangsaan. Kebangsaan. Yang kedua. Pidato bangsa, pidato Hensat. Ya, yang kedua. Teman-teman semua, masalah ini adalah masalah kita rakyat. Penguasa, pemerintah, pejabat tidak akan pernah merasakan bahwa ini adalah masalah. Kenapa kita merasa ini masalah? Karena kita sebagai rakyat, coba deh, hidup ini begini-begini aja. Tidak membaik hidup kita. Harus diperbaiki. Pemilu itu sebetulnya cara untuk memperbaiki hidup. Tapi kalau kemudian cara untuk memperbaiki hidup kita saja dicurangi, dan kita berharap kepada apa? Dan kita diam dikangkangi seperti itu. Wah, saya tidak siapa yang ngangkangi? Ada yang ketiga atau masih terlalu vulgar itu? Anda ini seperti salah satu pendukung capres ya, bicara vulgar itu. Karena pendukung Wesrendra. Karena pendukung Wesrendra. 2-3 orang miskin dikangkangi. Wesrendra.
Ada lagi yang keras, cuma nanti disebutnya nggak benar. Hai Pepe, berkumpul lah. Mas, Gitu kan. masih ada yang ketiga sama keempat. Ayo Mas. Yang ketiga sama keempat apa, Fer? Ya, satu, kami muak. Udah ketiga dong tadi. Bahwa ini dilakukan sangat vulgar dan memalukan. Membenarkan sesuatu yang kita semua melihat bahwa ini kacau dan memalukan. Tapi mau dibenar-benarkan. Sang paman masih ada di tampuk kekuasaan, masih akan terlibat dalam berbagai putusan, termasuk putusan yang menentukan nasib Haris di Mahkamah Konstitusi. Hari ini ada warga negara yang bernama Haris dan Fathia yang sedang dikriminalisasi oleh kepentingan kekuasaan untuk dihentikan hak bicaranya. Jadi kurang muak, apalagi kita. Kalau penyelenggara negara salah, ngomongnya salah dan segala macam, tidak ada di penjara. Bahkan membohongi terus-menerus. Presiden di negeri antah berantah salah ngomong, berbohong. Anaknya dulu tidak ikut politik, ternyata ikut politik. Tidak dipidana. Tidak dikenakan pasal defamasi. Kok Haris warga negara yang tidak punya kekuasaan dipenjarakan? Saya keluar dari kamera. Mulai ngeri ya. Saya juga izin Pak. Ini sudah. Ini kalau begitu, mancing-mancingnya Mas Bewe. Kalau begitu memang legitimate itu apa yang diupayakan oleh kamu. Mari kita membangun kekuatan dan mengontrol supaya tidak terjadi kecurangan. Idenya apa idenya? Itu Ya. tadi. Berikut adalah penutup soal solusi dari Mas BW untuk Pak Jokowi dan keluarganya. Silakan Mas. Sama saya jangan sampai ngomong. Kok satu Pak lagi? Jokowi silakan like, subscribe. Jangan begitu. Jangan begitu. Satu, like dan subscribe. Waduh. Coba apa coba? Satu. Tadi udah 1, 2, 3, 4. Ya. Tidak ada pilihan lain. Mari kita bersama-sama mengkonsolidasikan kekuatan kita. Tidak bisa kita mundur lagi karena daulat rakyat harus ditegakkan. Kan udah tadi itu kita berdua. Udah, kita Baru dong yang baru. Kita udah simpulkan Yang ini. baru dong yang baru. Tadi udah itu kita ngomong gitu. Mas BW akan memperbaiki pernyataannya sebelum pidato Mas Ya, Hensat. coba apa lagi? Yang keempat. Kita dengar apa yang hendak dilakukan oleh Henry dari HKM yang akan datang. Begitupun Ferry yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa gitu?